ini kawan saya Wasito Adi ini keren banget. Dalam banyak hal mungkin dia lebih tahu dari saya, pernah janji sama saya mau ngajari saya tentang NLP. Saya belum sempat tanya juga ya. Dan menurut saya kita punya tiap batch itu selalu ada pembicara handal. Ini udah batch 11. Nanti next time batch 12 mulai masuk, Bu. Jadi teman-teman keren-keren banget. Terima kasih banyak. Pak Wasito Adi adalah Kepala Divisi PT Nusa Konstruksi Engineering, Kepala Sekolah Upgrade Diri, Founder Program Sedekah Ilmu, dan Public Trainer dan Alpha Smart Practitioner. Ya. D1-nya adalah Komputer Akuntansi, D3-nya Manajemen Informatika, S1-nya Ekonomi Manajemen, S2-nya di Asia. Ya. Menulis 2 buku, 1 Berani Upgrade Diri, 2 adalah Kekuatan Relasi. Terima kasih Pak Tanadi. Endorse yang luar biasa itu ya. Ya, santai saja teman-teman, Bapak Ibu dan yang hadir. Ini mungkin rezeki juga buat Bapak Ibu teman-teman. Di akhir paparan saya akan memberikan hadiah buku buat teman-teman. Nanti ada tentunya ada syarat dan ketentuan berlaku begitu ya. Bapak Ibu dan teman-teman, masih saya bertanya dulu, dari pagi jam 9 sampai jam 4 kurang sedikit, berapa banyak teman-teman yang masih stay itu banyak belajar. Yang merasa banyak belajar boleh diketik di room chat. Saya pakai SSSS begitu aja. Pak Tana, di topik hari ini betul-betul spesial, saya olah lagi dan belum banyak di-share di tempat lain. Jadi spesial buat teman-teman yang hadir. Saya akan mulai share. Terima kasih responnya. Bapak Ibu, ada yang pernah lihat ini? Ini kelihatan enggak ya? Kelihatan Pak, jelas bernas. Oke. Apa ini? Boleh juga dijawab di sana. Pernah Jogja. Ya. Gitu. Ini koran bernas di tahun 90-an. Sekarang mungkin udah tutup. Dan saya mendapat banyak berkat dari koran ini karena saya jualan koran, Bapak Ibu. Dan paling banyak rezekinya itu di saat dulu UMPTN atau pengumuman penerimaan mahasiswa baru di universitas negeri itu, pengumumannya kan pakai koran. Jadi di saat saya jual koran bernas ini dapat cuannya lebih banyak begitu ya. Tapi kalau sekarang mungkin nggak laku gitu ya. Ini ada kisah di balik bahwa ini salah satu kegiatan saya. Dan hari ini saya Wasito Adi akan berbagi tentang cara praktis mewujudkan keinginan dengan sengaja. Jadi Bapak Ibu, tadi yang, waduh saya begini bagaimana? Nah ini saya akan membagikan cara praktis bagaimana saya punya keinginan, saya wujudkan dengan sengaja. Ini tidak sekedar teoritis Bapak Ibu, karena saya mempraktekkan sendiri. Ya. Dan kalau tadi Pak Tana dibilang ada 2 buku, sejatinya saya ada 4 buku Pak. Cuman Berani Tahu Diri ini belum saya grand launching karena masih menulis bareng sama teman. Kalau Self Confident ini nulis rombongan begitu ya. Oke. Ini yang menjadi hal yang saya selalu ingat bahwa imajinasi itu sangat penting Bapak Ibu ya. Bahkan lebih penting dari sekedar pengetahuan. Ini yang selalu saya tanamkan di pikiran saya karena Albert Einstein mengatakan bahwa kalau kita itu bisa membayangkan itu kita ya sudah 50% sukses begitu. Dan acara hari ini pun saya sudah membayangkan ya. Sebelum Bu Tere mengkontak saya sudah tahu acara ini Bu Tere. Ya, saya sudah membayangkan saya akan jadi pembicara. Karena saya sudah dikasih tahu dulu sama Pak Tanadi. Jadi sudah ngebayangkan begitu ya. Nah, ini. Yang berikutnya saya akan membagikan 3 cara penting ini bagaimana kita bisa mewujudkan keinginan dengan sengaja. Nah ini di sebelah ada tulisannya drive-thru. Jadi kalau ada buku tentang drive-thru sukses, itu bukan saya akan mengajari bagaimana bisnis drive-thru, tapi ini menjadi guidance buat saya untuk mewujudkan keinginan saya. Ternyata begitu ya, setelah saya sadar. Nah, 3 langkah ini adalah 1, kita harus order. Ya, kita harus order Bapak Ibu. Yang kedua kita harus membayar, yang ketiga kita mengambil barangnya. Ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu, kalau kita ingin mendapatkan Kentucky Fried Chicken atau sebut saja McD begitu ya, tentunya kita harus melakukan sesuai keinginan. Bahkan
anak saya, di saat anak saya itu mengajak ke salah satu makanan fast food ini, saya sebut merek lah ya, McD kita taruhlah. Itu dari rumah sudah ngebayangin, ya nanti beli es krim, nanti beli paket family, nanti beli ini. Itu udah dibayangkan Bapak Ibu. Sehingga di saat kita masuk di tempat order itu tinggal menunjuk pilih A, B, C, D. Pak Tanadi bilang itu smart begitu ya, membayangkannya harus smart. Ukurannya harus jelas, mau paket 1 atau paket 2, kemudian terukur begitu ya. Nah, ini harus smart begitu. Nah, ini betul-betul kita memang harus membayangkan. Ternyata tidak hanya memesan saja Bapak Ibu. Bapak Ibu ingat, ini adalah di saya di situ kelihatan satunya adalah mahasiswa UGM, satunya mahasiswa UKDW, dan satunya adalah alumni SMA negeri Bapak Ibu. Ya. Dan saya kos. Kalau di sini kakak saya juga ikut pasti ingat. Dan di saat saya kos itu ada mahasiswa wisuda Bapak Ibu. Singkat cerita, saya pinjam toganya, saya foto Bapak Ibu. Ini saya dengan sadar saya suatu saat saya bisa kuliah seperti mereka. Saya foto pinjam. Zaman dulu untuk foto nggak sama dengan handphone Bapak Ibu. Kita harus punya kamera begitu ya. Niat banget gitu ya. Karena teman-teman ini satu umuran, mudah-mudahan Mas Agus ini yang UKDW juga hadir, dia tahu persis bahwa saya belajar komputer dari mereka Bapak Ibu. Komputernya gede begitu ya. Saya belajar komputer dari mereka karena saya tidak sekolah, saya cuma lulusan SMA. Dan kegiatan saya sehari-hari, bagaimana caranya saya bisa kuliah begitu. Sehingga ini menjadi bayangan saya, imajinasi saya untuk saya order gitu. Kemudian setelah saya order, Bapak Ibu, nggak cukup di situ. Ternyata sesuai order, kita harus bayar, Bapak Ibu. Ya, bayar pesanannya. Bagaimana cara saya bayar nih? Kuliah gimana kan gitu ya? Nah, Bapak Ibu, semuanya itu membayar itu perlu proses, ya, perlu proses. Kalau Bapak Ibu pernah memesan drive-thru, saya yakin ngantri begitu ya, parkir kan gitu ya. Harus berani bayar lebih Bapak Ibu. Berani bayar lebih itu begini. Kalau kita beli fried chicken di pinggir jalan mungkin harganya 10.000. Tetapi kalau kita beli fried chicken di gerai-gerai yang ini, kita harus berani bayar harga. Ya. Bayar harga, nggak cuma bayar harga Bapak Ibu. Saya pernah ngantar anak saya itu pakai sepeda motor untuk memesan fried chicken ini. Kehujanan Bapak Ibu. Apakah setelah saya kehujanan saya lari pergi? Tentunya tidak. Karena kan udah bayar, tinggal nunggu begitu ya. Tetapi untuk menunggu itu terkadang kita tidak sekedar menunggu ya. Tetapi kita betul-betul ngantri dan kita juga harus berani bayar lebih Bapak Ibu. Maksud saya begini. Kalau kita bekerja satu hari atau 1 bulan kita digaji 1 juta, saya bekerja itu 5 juta Bapak Ibu. Jadi pada waktu saya bekerja pertama, saya digaji 125.000. Tetapi saya bekerja seperti dibayar 500.000. Ya, kita harus berani bayar lebih dari apa yang produk itu diberikan. Nah, kalau filosofi dari drive-thru ini bayar lebihnya apa? Ya kita mau mengantri, terkadang kita menunggu begitu ya. Seperti itu. Nah, tahun 91 Bapak Ibu, saya menunggu bagaimana saya bisa kuliah. Ternyata belum bisa kuliah. Saya jualan koran, saya juga jadi agen majalah Bahana, renungan harian. Ini tahun 91 Bapak Ibu. Ya. Jadi apapun yang saya kerjakan. Sampai saya pun juga belajar sama teman ini jualan sablon. Ya. Ada yang tahu ini pekerjaan sablon begitu ya, sekarang kan digital. Jadi manual Bapak Ibu punya sablon. Kaos saya ini kan dijahit pakai bordir, jadi nggak disablon begitu ya. Saya juga, nah Pak Tanadi ingat ini mainan apa? Ini Pak Tanadi biasanya suka ke pasar gitu ya. Ini saya dari SMP suka jualan mainan. Ya, saya berjuang bahwa ya sudahlah karena belum kuliah saya kerja apa adanya gitu. 91 itu. Puji Tuhan saya bisa kuliah
D1 Bapak Ibu, itu baru lulus 93, padahal saya SMA lulus tahun 90. Ya. Salah satu saya bisa membanggakan Bapak Ibu saya hanya D1 Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu saya, dan saat ini Bapak Ibu saya sudah pulang ke hadirat Tuhan, jadi ini kebanggaan saya bisa ngomong bahwa saya bisa wisuda. Meskipun wisuda saya hanya D1 Bapak Ibu. Kalau ngomong gini, melo nih Pak Tan. Oke, supaya nggak melo saya lanjutkan lagi. Bapak Ibu yang di daerah Jogja atau Jawa Tengah pernah main ke Waduk Sermo ya? Nggak tahu Pak Tanadi pernah piknik ke sini nggak? Belum, Mbak. Tapi inilah saya bekerja di sini Pak Tanadi dengan ijazah D1 komputer akuntansi, saya bekerja di sini Pak Tanadi. 94 sampai 97. Ya. Jadi saya cukup bangga meskipun D1 saya bisa bekerja di sini. Saya ngumpulkan fotonya agak repot juga ini. Ya. Nah, ini menjadi pondasi saya berkumpul sama orang-orang yang positif, dari pekerja kuli, manajer sampai kepala proyek. Dan hobi saya adalah suka memfotokopi buku-buku yang bagus, ya gitu. Tahun 97-99 saya dikasih kesempatan bekerja di konsultan begitu ya. Dan saya di sini bisa menjadi karyawan dan mahasiswa. Ya. Ini sudah kebayang begitu. Ya, saya berjuang 3 tahun setiap sore kuliah, dan tentu setelah kita berjuang apapun kita lakukan, kita bisa menerima produk sesuai pesanan kita. Benar nggak? Pesanan kita adalah terkadang sudah bayar pun kita harus menunggu pesanan Bapak Ibu. Harus ngantri begitu ya. Terkadang kita Pak, karena ini belum matang, silakan Bapak ke parking bay, nunggu dulu sebentar. Ya, seperti itu. Terkadang menunggu baru menjadi happy setelah kita dapat barangnya begitu ya. Makanan favorit anak saya adalah es krim gitu ya. Nah, ini kebanggaan saya Bapak Ibu bahwa saya bisa lulus wisuda D3 Manajemen Informatika di tahun 2000. Ya, senang sekali, benar-benar pakai toga begitu. Dan ini dari D3 saya lulus, saya bisa kerja jadi asisten manajer di sebuah pabrik di Jogja begitu, 2005-2007. Dan tidak berhenti di situ. 2007-2009 saya bisa bekerja lagi ya, menjadi manajer lah begitu ya. Kemudian ini perjalanan saya 2012, saya harus di lapangan begitu. Saya nikmati prosesnya karena saya punya bayangan saya bisa wisuda S1 begitu. Nah, 2013 saya bersyukur bahwa impian saya, keinginan saya dapat wisuda sarjana itu kan hebat. Kalau D3 kan belum belum sarjana gitu ya. Nah, tetapi harapan saya dengan wisuda sarjana ini saya bisa meningkat penghasilan saya begitu ya. Banyak meningkat income saya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu di 2014 ini, kalau saya mengenang ya pahit begitu. Saya bangkrut Pak Tanadi. Ya. Saya bangkrut, bahkan tadi ya M Sukri tidak hanya 0 tetapi saya minus Bapak Ibu. Ya. Betul-betul ini down. Hanya saya bisa bersyukur istri dan anak saya masih bareng saya begitu. Tetapi rumah dan lain sebagainya betul-betul ya nggak ada. Jadi kalau saya cerita ini, apakah saya harus tetap semangat, apakah saya harus down begitu. Dan 2016 ini saya berjuang lagi, saya buka kuliner karena istri saya ya sudah, ini ada uang, sewa kios, buka. Ya. Itu gambar saya jadi tukang masak begitu ya. Jadi berjuang lagi gitu, bahwa segala sesuatu pasti adalah, yang penting kita punya niat.
Ternyata ini tidak cukup di situ, Pak Tanadi. Jadi setahun kemudian saya tidak bisa bayar sewa. Akhirnya tutup, Pak Tanadi. Waduh, sarjana pengangguran ini ya. Ya, 2017 ini yang menjadikan bahwa akhirnya saya harus serius di tempat kerja. Saya yakin orang sukses itu dari mana saja, tidak cuma jadi pengusaha. Jadi karyawan pun kalau kita serius, tekun, berani bayar lebih, tentu juga akan mendapatkan apresiasi. 2017 saya menjadi kepala departemen Human Capital. Ini membalik situasi. Gaji saya bisa naik 5 kali lipat daripada sebelumnya. Ini juga nggak tahu, luar biasa begitu ya. Kemudian 2019 saya menjadi kepala biro di GHSE dan 2021 sampai sekarang saya di administrasi umum dan pengelolaan aset begitu. Dan quote ini saya meyakini bahwa di mana fokus kita tertuju, energi itu akan mengikuti. Fokus saya adalah saya kepingin sarjana gitu ya. Bagaimana saya berjuang karena saya UGM nggak diterima, Undip juga tidak diterima. Kebetulan kakak saya kuliah di swasta, bapak saya ASN kecil begitu. Jadi saya harus berjuang untuk bisa biaya murah. Tetapi saya bersyukur tidak diterima UGM, saya diterima di ITB, ya kan? Tapi ITB Malang bukan ITB Bandung, ya. Dan saya yakin 2023 sudah disebutkan sama Bu Tere, saya ada bersama mereka, ya. Nggak cuma saya sendiri, saya bersama dengan mereka, ada Pak Rifai dan teman-teman. Saya yakin itu udah kebayang di sini. Saya akan ketemu Bu Tere di sana begitu ya, dan saya akan menjadi alumni ITB juga gitu. Dan di buku saya mengatakan begini, kesuksesan seseorang identik seberapa sering ia berani mengupgrade dirinya. Bapak Ibu, terkadang kita berani mengupgrade handphone kita. Dari harga 1 juta, mungkin 5 juta, bahkan 15 juta atau 20 juta, berani mengupgrade handphone kita. Tetapi bagaimana teman-teman kita berani mengupgrade diri kita untuk kesuksesan kita. Ya. Dan Bapak Ibu, buku ini akan saya bagikan ke Bapak Ibu. Cukup DM atau WA saya, tetapi versi e-booknya ya. Karena versi cetaknya sudah habis. Jadi saya akan memberikan bonus ini ke Bapak Ibu yang DM saya di Instagram, atau yang WA saya juga boleh, nanti saya share versi e-book dari buku saya yang pertama. Terakhir, ada 3 hal yang sudah kita belajar tadi. Yang pertama, kita berani bermimpi dan fokus. Yang kedua adalah kita berani membayar harga, bahkan berani bayar harga lebih. Dan yang ketiga adalah berani sukses. Nah, ini saya, dan terakhir saya senang berbagi dengan Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan mungkin kalau masih ada waktu kita boleh bertanya jawab. Tapi ada hal satu ya, oke. Terima kasih Pak Tan. Itu cepat, singkat, dan kita mungkin lebih banyak diskusi begitu ya. Ya. Lebih Pak, banyak saya tanya pertama, Pak. Apa intinya berani tahu diri itu, Pak? Banyak orang sekarang ini tidak berani tahu diri begini. Dulu di saat saya cuma lulusan SMA, Pak, saya harus tahu diri. Saya nggak boleh naksir sama orang kaya lah. Itu harus tahu diri. Ya. Tetapi saya yakin bahwa pilihan saya ini akan mendorong saya untuk lebih baik. Satu. Yang kedua, kita harus tahu diri kalau ada orang tua, Pak. Ya. Ada orang tua kita harus hormat. Ya. Sekarang kayaknya agak susah begitu ya. Kita misalkan naik sepeda motor, ya kalau ada orang di pinggir jalan, maaf Pak, permisi Pak, itu tahu diri begitu. Jadi kita harus menjunjung budaya yang ada. Misalkan di lift begitu ya, sama-sama di lift, kita harus tahu diri juga begitu. Atau mungkin di angkutan umum ya, kita harus tahu diri bahwa kita masih sehat, kita mengutamakan orang lain yang mungkin lebih mementingkan. Seperti itu Pak Tanadi. Oke, kita buka pertanyaan, masih punya waktu ya. Ini ada pertanyaan orang lain Pak Wiwin yang tanya. Pak Wasito, terima kasih telah menginspirasi.
bagaimana caranya supaya bisa kuat saat bangkrut? Silakan. Satu, Pak, kita hanya bisa punya Tuhan. Udah itu aja. Mungkin saya bisa minta Pak menolong Pak Tanadi, paling ya sesekali lah kan gitu ya. Tetapi kita ngomong sama Tuhan. Nah, memang ada ayat yang saya yakini bahwa apabila kita lemah, kita justru kuat. Percaya atau tidak, di saat kita jatuh, kita paling dekat sama Tuhan gitu ya, dibanding sama tetangga. Tiap pagi bangun kita berdoa, siang berdoa, sore berdoa. Kalau sama tetangga ya malu Pak, jujur Pak. Jadi puji Tuhan, di saat saya daftar pasca sarjana di Asia, KTP saya itu masih Semarang, Pak. Dan itu rumah saya udah ambruk begitu. Puji Tuhan, bulan November kemarin saya sudah pindah di Bekasi, udah rumah sendiri lagi begitu. Dan ini saya merubah alamat di Asia. Itu hal yang luar biasa buat saya. Kalau saya cerita story ini bisa seharian Pak Tanadi, bagaimana kemudian teknik-tekniknya supaya bisa muncul lagi. Tetapi yang jelas, satu tadi Pak Ridwan ya, iman kita harus dipertebal, kita harus dekat sama Tuhan. Karena Tuhan itu banyak sekali rezeki yang bisa kita terima. Gitu ya. Yang kedua, di buku kedua itu kan kekuatan relasi. Kekuatan relasi ini kalau kita positif, bisa membangun relasi, membangun perubahan diri kita. Dengan saya masuk ke Asia, saya kenal Pak Tanadi lebih dalam, kenal Pak Yunus, Bu Tere, meskipun belum pernah ketemu. Tetapi luar biasa, itu membuat spirit kita jadi manusia tangguh begitu. Ya. Jadi tetap tegar di masa sukar. Itu bukunya saya lupa, itu juga luar biasa. Baca buku, nonton hal yang positif, ikut pertemuan, kemudian membangun relasi, itu tip sehingga kita bisa kuat. Ya. Yang kedua, jangan sekali-sekali minta tolong ke teman berhutang. Saya kalau kita sudah kesusahan, Pak Tanadi, tolong saya dipinjemin duit begitu ya, atau sebaliknya. Nanti di saat saya nggak bisa mengembalikan, hubungan Pak Tanadi dengan saya itu mesti akan pecah, ya, gara-gara duit mungkin 1 juta, 2 juta. Jadi teman-teman, kalau kita punya resources, kita punya sumber daya, ya Pak Tanadi, mungkin saya bisa jadi marketingnya Asia deh, gitu ya, satu orang berapa begitu. Ini saya praktekkan Pak Tanadi. Ini cerita, izin ya Bu Tere, saya ngomong begitu. Sebetulnya kita bisa kuliah di Asia itu bisa gratis Pak Tanadi. Ya, kalau satu orang saya bisa mengajak kuliah di Asia, dulu dapatnya 500.000 Pak. Jadi kalau dapat 10 kan berarti dapat 5 juta Pak, kan gitu kan. Nah, itu bisa buat bayar 1 semester gitu. Ya, tergantung kita bisa atau enggak. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Kalau tadi slide terakhir, saya banyak training-training mahal, NLP dan sebagainya. Itu semuanya gratis Pak Tanadi. Dengan catatan saya mau membawa kopernya para pembicara. Gitu. Jadi kita menjualkan tiket untuk orang lain, saya yakin kita dikasih free lah ya. Nah ini kita bisa menjadi kuat gitu. Apa yang kita punya, ya itulah kita berjuang. Nggak usah malu. Bila mana perlu kita harus menjadi tukang cuci, menjadi tukang koran ya zaman dulu, ya kita jalanin saja. Karena itu berproses. Oke, terima kasih. Ada tadi yang angkat tangan, Bu Nuryani, silakan. Oh iya, terima kasih Pak. Tadi sempat disinggung sedikit sih, tapi yang saya mau tanyakan adalah secara pribadi, seberapa dampaknya, seberapa besar pengaruh koneksi atau relasi untuk kesuksesan Bapak itu Pak. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih. Pentingnya koneksi, silakan Pak Wasito. Jadi yang namanya koneksi itu bukan minta jabatan, Pak saya nggak punya kerjaan, buat saya diterima di tempatnya Pak Tanadi, tolonglah Pak gitu. Enggak, tetapi koneksi ini, relasi ini sebetulnya kita membangun jaringan, sehingga
kita tahu persis apa kebutuhan relasi kita. Jadi ada istilah begini, kalau kita ingin bisa berbahasa kambing, embek begitu ya, kita kumpul sama kambing. Dan di buku Kekuatan Relasi, kita tahu bahwa yang namanya ayam itu tidak akan mungkin senang berkumpul dengan bebek. Betul ya? Dan orang sukses itu tentu kepingin ketemu dengan orang sukses. Masalahnya kalau kita ingin sukses, kita ngumpul sama orang sukses. Kalau kita kepingin kembali kaya, kita kumpul sama orang kaya. Masalahnya orang sukses nggak mungkin kumpul sama orang yang gagal. Ya. Nah, bagaimana cara kita bisa memanfaatkan relasi? Apa yang bisa saya bantu untuk relasi kita? Apa yang bisa saya bantu untuk relasi kita? Sehingga relasi kita itu percaya. Kalau tidak salah tadi di pembicara yang sebelumnya, Bu Ana Rimba kalau nggak keliru. Karena kita tahu integritas kita, semuanya tahu, sehingga di saat dia menjual buku tanpa harus membeli buku. Ya. Jadi kita cukup jual konsinyasi. Saya yakin kalau saya mau, Pak Tanadi sudah percayalah sama saya. Pak, boleh saya dikirimin buku 50 buku, Pak. Nanti setelah laku saya bayar. Saya yakin Pak Tanadi mau, karena Pak Tanadi sudah kenal saya, sudah pernah ketemu. Demikian juga Bu Nuryani. Jadi relasi itu hanya untuk jembatan kita bisa. Tetapi kembali lagi bahwa integritas kita harus ada, kemudian kemampuan kita juga harus meningkat. Kemampuan kita sekarang ini kita bisa belajar dari YouTube banyak sekali. Ya. Kita bisa PowerPoint saja itu bisa menjadi duit. Kita bisa Canva itu juga bisa jadi duit. Bapak Ibu, kalau saya boleh cerita sedikit, di saat pandemi, gaji kami di perusahaan dipotong cukup tinggi, 40%. Tetapi saya bersyukur, karena saya bisa PowerPoint, saya bisa tadi NLP komunikasi, saya buka kelas seperti ini Pak Tanadi. Bayarnya nggak usah mahal-mahal, ilmu kan bukan punya kita. Cukup 50.000, saya punya Zoom itu 100, nggak usah banyak-banyak. Pesertanya 50.000, saya dapat 2,5 juta. Itu ngajar di hari Sabtu. Coba bayangkan kalau saya ngajar setiap Sabtu berarti ada 4. 10 juta sebulan. Puji Tuhan, alhamdulillah saya tertutup dari situ. Apakah sekarang masih bisa? Bisa juga. Gitu. Ya. Dan saya juga nggak tahu tiba-tiba Pak Tanadi mengirimkan buku Alfa Smart 3 gitu kan. Itu kan rezeki buat saya. Ya. Itu Bu Nuryani, mudah-mudahan menjawab juga sehingga Ibu bisa bangkit lah begitu. Ya, makasih Pak. Berarti kesimpulannya relasi itu harus dibuktikan kualitasnya ya Pak ya, bukan sekedar friend. Jadi misalnya kalau ya usia tertentu atau merasa seperti katak dalam tempurung itu kan berarti harus membuka diri ya, jaringan media sosial aja nggak cukup, tetapi misalnya bergabung dengan komunitas yang seperti Bapak yang sama-sama punya satu keinginan, ya kan? Nah, yang seperti itu berarti membutuhkan istilahnya unjuk diri ya Pak, bahwa ya aku ini bukan sekedar ingin friendship ya, tetapi juga ingin sesuatu yang bisa istilahnya ya kedepannya mungkin akan entah kolaborasi, entah apa gitu tuh. Tapi maksudnya untuk penjajakannya relationship itu kan tidak langsung kenalan, say hi, bla bla bla, tetapi memang ada tahapannya, ada prosesnya gitu ya Pak ya. Betul. Contoh kasus begini aja. Kalau Ibu, seberapa banyak Ibu punya grup WA? Ada 10, 20? Nggak sampai 10 Pak. Karena Oke. saya sendiri membatasi Oke. Sekarang grup yang Ibu seperti apa gitu. anggap Ibu punya grup WA 5 lah ya. Oke, ya ada. Seberapa kenal Ibu sama mereka? Ya. Tidak perlu banyak.
WA grup, tetapi misalkan ada kopi darat nih, ada kopdar begitu ya, ketemu nih, ya kita datang kopdar, ya. Saya yakin di situ dapat insight, sehingga kenal, gitu ya. Setelah kenal ada istilahnya Pak Tanadi itu berak gitu ya, tunjukkan bahwa kita punya kemampuan, kan gitu, ya. Kemudian banyak hal sih sebetulnya kita banyak belajar. Jadi kalau kita bisa menunjukkan saya bisa ini loh kan gitu ya. Aduh Pak Wasito kan saya nggak bisa apa-apa gitu, ya repot. Justru nggak bisa apa-apa ya belajar. Kalau misalkan teman-teman yang ada di sini masih ada 144, wah saya kepingin kuliah di Asia tetapi belum bisa, ya nggak apa-apa, nggak usah sedih. Tetapi bayangan kita kuliah di Asia itu kita bayangkan dulu. Prosesnya ya mungkin bisa 6 bulan lagi atau bisa tahun depan. Dimulai dari mana? Acara-acara Asia itu kan banyak open lecture setiap hari Jumat. Itu nggak bayar. Masuk saja daftar. Ya. Itu kan menjadi insight-insight baru gitu, pemikiran baru. Kemudian nanti ada kopdar, ada apa. Dan Bapak Ibu yang ada di Jakarta, Jabodetabek, saya sering mengadakan gratis ilmunya Pak Tanadi Alpha Smart. Gratis, ya. Ya, tetapi tempatnya bayar sendiri-sendiri ya. Saya nggak mau nalangin gitu. Kalau di hotel Bapak Ibu bayar minumannya. Saya akan ajarin di sana, ya. Saya orangnya senang berbagi karena saya juga ilmunya dapat juga gratisan gitu. Itu Mbak Nuryani, mudah-mudahan menjawab. Ya Pak, berarti ini nggak apa-apa pilih ya, teman itu nggak apa-apa ya Pak ya. Pilih-pilih teman itu nggak apa-apa ya Pak. Boleh. Paling bagus punya teman yang satu passion. Misalkan senang masak gitu ya, senang masak, ikutin komunitas masak. Ya. Nanti kita bisa jualan masakan. oke. Terima kasih Bu Nuryani, terima kasih Pak Wasito. Pertanyaan terakhir dari penanya di Q&A, bagaimana jika P-nya belum cukup modal? Jadi tadi kan ada P ya Pak ya, nggak cukup duitnya untuk P. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Setelah itu tolong silakan ditutup sekali Pak Wasito, kita pindah pada pembicara yang terakhir. Silakan. Bapak Ibu teman-teman, yang namanya payment atau berani bayar harga itu bukan hanya duit. Saya nggak punya duit, tetapi saya masih punya tangan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nggak punya modal, saya tanya, ada nggak yang di sini mau tangannya saya beli 100 juta? Kalau 200 juta. Kalau ada, silahkan datang ke Bekasi, nanti saya potong, saya bayar 200 juta. Tentunya nggak ada. Ya. Artian selama kita masih punya tangan, artian kita masih punya modal. Yang dimaksud bayar lebih adalah apabila saya bekerja jadi kuli bangunan, bayarnya sehari 100.000, saya harus bekerja seolah-olah saya adalah mandor bangunan atau seolah-olah saya manajer. Tidak sekedar saya nunggu diperintah, tetapi saya sudah memberikan jawaban ke atasan lebih dari sekedar 100.000. Nah, yang dimaksud payment adalah ya tenaga kita. Kita bisa mulai dari mana saja kok Bapak Ibu. Dari mulai jadi tukang laundry, jadi mungkin jasa pengetikan begitu ya, atau translate kalau bisa bahasa Inggris. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Caranya bagaimana? Cari aja di YouTube sekarang. Di chat GPT juga gampang, ide-ide kreatif apa begitu. Nah, itu yang saya lakukan. Dan terakhir buat saya, Bapak Ibu, saya ingat bahwa jangan takut kita jatuh. Mungkin kita bisa jatuh berkali-kali. Menurut saya, yang saya rasakan, itu hal biasa Bapak Ibu. Jatuh berkali-kali itu hal yang biasa. Tetapi bangkit dari jatuh, itulah yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu jatuh 7 kali, Bapak Ibu harus bangkit 8 kali. Dan saya yakin kalau Bapak Ibu percaya, serahkan semuanya pada Tuhan dan kita lakukan kemauan kita. Demikian teman-teman, Pak Tanadi, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat teman-teman yang ada di sana. Silahkan juga kalau belum puas, mau sharing, mau WA ke saya, kuncinya seperti apa, nanti saya sharingkan lebih detail lagi. Demikian Pak Tanadi. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Wasito Adi, memberi semangat yang luar biasa buat kita semua ya.